kalau air sawahnya diobat gimana ya? Jadi saya jawab di sini ya. Jadi tentu kita harus pilih-pilih ya, pilih-pilih atau harus tahu ciri-ciri air yang tidak bagus, terutama air sawah ya, digunakan untuk budidaya ikan ya, ikan lele ini leguramnya semuanya. Karena saya memakai air sawah untuk budidaya ikan nih, seperti ini. Dan itu alatnya masih ada di sawah tuh, belum tak ambil ya, tuh di sana. Jadi gini guys, jadi kita juga harus melihat perilaku petani ya. Jadi kalau misalkan seperti ini ya, panen seperti ini itu nggak bakalan ada yang ngobat atau dikasih obat atau pupuk yang berlebihan, itu nggak bakal. Yang rawan terjadi pengobatan, biasanya petani itu ngobat keong. Jadi keong itu hama bagi para petani. Jadi biasanya yang keong-keong itu biasanya diobat. Dan keong itu menyerang tanaman padi di usia ya H+3 lah setelah tanam. Jadi pohon padi yang masih muda itu rawan banget dimakan oleh keong. Nah, jadi ketika habis tandur atau habis tanam padi sekitar seminggu, itu saya waspada banget ya, melihat kondisi air kalau mau mengisi air menggunakan air sawah. Air sawah yang tidak bagus untuk ikan adalah ketika banyak ikan-ikan kecil yang pada mati. Jadi saya sudah pengalaman dan sudah mengamati bahwa ketika air yang ikannya pada mati, biasanya kalau para petani ngasih obat itu ikannya pada mati juga. Jadi ikan-ikan kecil kayak wader itu ikut mati karena terkena obat. Namun kalau misalkan meskipun para petani itu ngasih pupuk, ngasih urea, namun ikannya nggak ada yang mati, itu masih oke. Dan saya alhamdulillah sekarang masih membuktikan seperti itu ya. Jadi acuannya sebelum ngisi itu dilihat dulu kondisinya. Kalau banyak ikan yang mati atau airnya warnanya sudah berbeda, berarti jangan dipakai dulu ya. Itu nunggu sekitar 2 hari atau 3 hari ke depan. Dan yang paling rawan ketika mau ngambil air sawah itu ketika pasca tanam itu sekitar 3 sampai 4 hari, juga lihat-lihat kondisinya. Kalau banyak keongnya pasti diobat, tapi kalau nggak ada keongnya berarti aman. Gitu ya guys. Jadi nggak semua-muanya dipakai.